سرا وجهرا بالغدايا والآصال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد هادي الدار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين باعوا أنفسهم إلى رب الجلال. أما بعد، الحمد لله والsyukur lillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para alim ulama, tokoh agama, para habaib, para syaraif, bil khusus takmir masjid dan yayasan Al-Hijrah, seluruh teman-teman yang berhadir, kaum muslimin, para aparatur negara, dan juga jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah dalam hati kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama memperingati sebuah kelahiran yang sangat agung, kelahiran yang sangat besar, kelahiran orang yang karena beliaulah kita terselamatkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena beliaulah kita dilepaskan dari kejahilan, dan karena beliaulah kita mendapat syafaat menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau syariat Islam, agama kita menganjurkan kita bersyukur kepada Allah manakala kita memiliki anak yang baru lahir. Disunnahkan bagi kita untuk tasyakkur, bergembira, yang dalam syariat disebut dengan akikah. Iya kan? Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, Bu ya. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Ada pertanyaan, Pak, kenapa laki banyak bini sedikit? Ujar orang laki-laki lebih muncul ya, lebih binian. Cuman wah ini ternyata kurang lebih aja, Bu. Laki sama binian sama aja kurang lebih belakang. Tapi hukum tetap ya, nggak berubah. Karena kemunculan kebinian bertambah, kambingnya tambah 2. Oh enggak, tetap 1. Kalau laki ya 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kalau ada duit, ada apa-apa, boy. Ujar mazhab Abdullah bin Abbas, walau binti, kata beliau, akikahi anakmu walaupun dengan ayam, ada apa-apa, yang penting ada akikah. Ada bentuk apresiasi kegembiraan kita disuruh oleh syariat. Iya kan? Di syariat yang nyuruh Pak bukan kiai, bukan ustaz, tapi sunnah Nabi menyuruh kita bergembira dengan kelahiran anak kita. Disuruh kita potong ayam, disuruh kita potong kambing. Buat apa potong kambing? Dimakan sendiri? Ya enggak lah, bagi-bagi dengan tetangga, undang tetangga makan-makan di rumah kita. Ini akhirnya kan seperti itu. Anak kita, Pak, mohon maaf, ini baru lahir, ada garansinya jadi orang baik? Belum ada. Entah anak kita ini jadi orang soleh atau orang salah, kalau tahu gue. Jadi orang soleh atau toleh, Allah. Tapi tetap disuruh bergembira oleh Allah Subhanahu wa taala begitu lahirnya anak kita. Pertanyaannya, apa salah kalau kita bergembira dengan orang yang dengan barakat beliau maka kita menjadi orang yang pertama masuk surga? Jelek-jelek kayak gini, Pak, umat lain gak boleh masuk surga sebelum masuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa yang duluan muncul ke dunia ini. Kalau mau masuk surga, ntar dulu dipending oleh malaikat. Siapa yang belum masuk surga? Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umat Islam seyogianya lah ya, sewajarnya untuk berterima kasih kepada Allah atas kelahiran baginda Rasul yang kita apresiasikan dengan peringatan-peringatan seperti ini. Nabi pernah nggak peringati maulidnya beliau? Ya pernah, Pak, malah tiap minggu. Kalau kita kan sekali setahun. Ya. Pada saat Nabi puasa, di dalam Sahih Muslim dijelaskan, Nabi puasa hari Senin. Ya Rasulullah, kenapa sampai puasa hari Senin? Kata Nabi, "Dzakal yaumul fihi." Hari Senin itu aku dilahirkan oleh Allah, kata Nabi, maka aku berpuasa
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untungnya Pak, panitia sekarang peringatannya malam hari. Aman. Kalau seandainya peringatannya siang hari, puasaan ya panitia, wah ini selesai. Nang paling muyu itu tukang terbang lawan penceramah, Pak. Karim ramuan terminum. Dan itu tidak salah kalau ada orang memperingati peringatan Nabi dengan berpuasa, boleh. Ya. Memperingati maulid Nabi dengan cara it'am ta'am, boleh. Memperingati peringatan Nabi dengan cara memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salah. Yang penting peringatan ini dalam tanda kutip tidak ada haram di dalam peringatan tersebut, selesai. Jadi pada saat kita disuruh bersyukur dengan kelahiran anak kita, maka seyogianya kita lebih bersyukur lagi dengan orang yang menyelamatkan kita dan anak kita, bahkan seluruh manusia di langit dan di bumi, malaikat segala macam mendapat syafaatnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 pertanyaan yang mendasar pada saat kita mengerjakan sesuatu. Ya, kalau dia orang Banjar, ada orang Banjar di Malang. Insya Allah pahamannya kalau bahasa Inggris kan. Apa? Kayak apa? Hagam napa? Hagam napa itu apa? Apa? Bagaimana? Dan untuk apa? Kan gitu. Kita berbicara tentang Maulid Nabi, Maulid Rasul. Maka 3 pertanyaan mendasar ini akan melekat dengan Maulid Rasul. Yang pertama, apa itu Maulid Nabi? Supaya kita tahu. Kita tidak mau beribadah keikut-ikutan tanpa didasari dengan ilmu dan pengetahuan, kan? Alhamdulillah kita udah sering dengan Maulid Nabi. Cuma untuk lebih lebih kita paham lagi, kita bertanya apa itu Maulid? Maulid itu adalah kalau kita merasakan peristiwa kelahiran. Tapi karena yang lahir ini Rasulullah, maka kita bahasakan dengan bahasa Maulid, bahasanya lebih tinggi, Pak. Kalau kita biasa, orang biasa kelahiran orang biasa, nah itu dikatakan dengan hajat bisa dalam bahasa Arab, wada'ah bisa dalam bahasa Arab, ya. Tapi kalau untuk Rasulullah itu adalah dikatakan dengan maulid, cerita kelahiran atau proses kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh para ulama dikumpulkan cerita kelahiran sampai sejarah beliau, sampai beliau berpulang ke rahmatullah, dipanggil oleh Allah dalam bentuk karangan yang kita kenal dengan Maulid Ibai, Maulid Barzanji, Syarrafal Anam, Simtul Durar, Yaqul Lami dan sebagainya. Jadi kitab Maulid itu artinya kitab yang berisi sejarah kelahiran Nabi dan biografinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada pertanyaan lagi, Bang. Apa ada Al-Qur'an bercerita Maulid kan gitu? Dan ini sering dipertanyakan orang, Pak. Maulid-maulidnya apa ada? Dan Al-Quran bercerita segala macam. Banyak jawabannya, Pak. Kalau orang mengatakan di Al-Quran tidak ada berita cerita Maulid tidak ada dalam Al-Quran, ini barangkali nggak hatam ngajinya nih, Pak. Baca Qurannya mungkin hatam ya. Kalau ada orang mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada cerita Maulid, nah ini tolong ngaji sampai hatam sampai juz 30 gitu. Karena banyak sekali cerita Maulid dalam Al-Quran. Yang sering dibaca kalau orang tasmihan itu maulidnya Siti Maryam. Cuman bahasanya, ulun katakan tadi, bahasanya dalam Al-Quran disebut dengan wada'at. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Manakala melahirkan Hannah, mamanya Siti Maryam, neneknya Siti Isa, Nabi Allah Isa, manakala melahirkan, ternyata yang dilahirkan ini perempuan. Falamma wada'at itu sudah dipakai dengan bahasa wada'at. Artinya juga sama dengan maulid. Itu kelahiran Nabi Siti Maryam. Siti Maryam bukan nabi, bukan rasul, ya. Wali min auliya'illahi ta'ala. Kemudian kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam di dalam surah Maryam ada diceritakan. Dan bahkan, Pak, maulid kita berangkaminan, jelek-jelek kayak gini loh, Pak. Maulidnya ada dalam Al-Quran. Jangan salah, Pak. Pian gue maulid pian ada dalam Al-Quran. Nah, dalam surah An-Nahl. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, kata Allah. Dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Keluar dari perut itu apa artinya, Bu?
Bagi ibu melahirkan, bagi anak dilahirkan, prosesnya dikatakan kelahiran atau maulid. Cuman dalam bahasa ini dibahasakan akhraja. Ya. Jadi maulid itu ada kadang dipakai dengan bahasa akhraja, ada dengan kata wadha'a, ada kalanya juga dikata dengan walada. Semua maknanya sama, melahirkan. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kata Allah SWT. Maulidnya itu semua ada dalam Al-Quran. Jadi jangan salah ya, bahwa apa yang dilakukan oleh pendahulu kita, para masyayikh kita, para orang tua kita dulu, hal-hal yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi, itu referensinya jelas ya. Dalilnya nyata. Cuma ini ulun garis bawahi, memang perbuatan tidak wajib. Wajib nggak kita memperingati Maulid? Sepakat kita tidak wajib, cuman perlu ya. Perlu kita memperingati Maulid, karena dengan memperingati Maulid kita bisa belajar sunnah Nabi. Kita bisa belajar aturan-aturan yang dibawa Rasulullah untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dunia sekarang lagi pusing, kan? Pusing apa? Pusing untuk mencari idola, pusing untuk mencari qudwah, pusing untuk mencari uswah. Bingung. Bagi kita, tadi dibaca oleh kawan kita, Allah sudah menjelaskan bahwa uswah ikutan yang terbaik adalah pada Rasulullah SAW. Ini udah jelas ya. Eropa sekarang bingung, Pak. Dalam satu muhadarah, guru mulia, guru kita Habib Umar bin Hafiz, beliau ke Prancis, dakwah di Prancis. Itu kata beliau, seandainya berlangsung kontinu seperti saat ini, Pak, 30-40 tahun ke depan, Prancis itu mayoritas Muslim. Saking banyaknya hari ini orang masuk Islam di Prancis, Pak, dan daerah-daerah yang lainnya. Rusia, berapa banyak orang masuk Islam di sana? Kenapa? Karena manusia sudah muyah, ya, sudah mau baik dalam peraturan-peraturan yang dibikin oleh manusia, ya. Sampai kepada peraturan yang paling ekstrim, apa? Ateisme, ya. Anggapan tidak ada Tuhan. Ternyata tidak bisa mendatangkan kedamaian, tidak bisa. Mereka belajar yang mendatangkan kedamaian, baik dari diri pribadi sampai kepada perkumpulan orang banyak, sebuah negara dan sebagainya, tidak lain dan tidak bukan adalah syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Maka bagi kita tidak ada uswah yang terbaik bagi Nabi SAW. Nah, bagaimana kita tahu ini semua? Salah satunya memperingati tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi SAW. Untung kita masih diberikan Allah, hati kita nyaman, nyambung dengan orang yang paling dicintai, disayangi dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kedua, bagaimana ya? Bagaimana cara kita memperingati Maulid? Itu kan? Kalau ulun katakan tadi, Nabi pada saat ditanya puasa hari Senin, beliau ternyata memperingati Maulid beliau dengan berpuasa. Amma kita yang terserah. Mungkin dengan ceramah, mungkin dengan it'amut ta'am, mungkin dengan membaca syair segala macam. Ya. Dan itu tidak keluar, Pak. Tidak salah. Tidak melewati rambu-rambu yang sudah diatur dalam agama kita. Dalam ayat Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan ya Muhammad, bi fadlillah, dengan kurnia Allah. Mufassir mengatakan yang di jalan lain, bi fadlillah ay bi dinil Islam. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Kalau di dalam tafsir kebanyakan mengatakan rahmat Allah itu ayat Quran, katanya. Mereka mengatakan Al-Quran. Tapi banyak juga tafsir yang mengatakan, termasuk Ad-Durrul Mansur dari Imam Suyuti. Beliau mengatakan wa bi rahmatihi ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat Abdullah bin Abbas, sahabat yang paling alim dalam ilmu tafsir. Itu Abdullah bin Abbas. Dengan berkat kita berada dalam agama Islam dan dengan berkat Nabi yang dibangkitkan oleh Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka hendaklah kamu bergembira, kata Al-Quran, dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran menyuruh kita bergembira. Apresiasi kegembiraan inilah yang kemudian dinampakkan dengan berbeda-beda, bermacam-macam. Ya. Kalau orang Bugis biasanya madulo ya, ulur
ulun sering diundang tuh di seberang Pak, daerah Eksi, Jinembora atau Dongua. Itu kalau sudah peringatan Maulid, mohon maaf Pak, banyak hintalonya daripada orangnya Pak. Itu gue di belakang itu nah hibak hintalo, telur besusun. Orangnya sedikit, tinggal yang tua-tuanya kan lagi. Belum bilang mana Pak yang muda-mudanya? Yang muda-mudanya musafir ke Balikpapan gitu. Habis jadinya tua-tuanya aja Pak. Ya. Telur. Nah, ada lagi teman-teman kita dari Madura. Itu kalau Maulidan 40 macam buah, mesti ada. Buah apanya aja kumpul aja situ yang penting 40. Ada orang Banjar. Orang Banjar Pak. Begitu Maulidan, bunga rampai. Kenapa? Modalnya sedikit buat bunga rampai. Iya, tinggal ambil daun itu pandan, dipotong-potong, kasih minyak mengi, jadi sudah. Ya nggak apa-apa, yang penting ada gitu ya. Nah ini bentuk apresiasi kegembiraan, maka terserah. Nggak ada yang salah orang bergembira kan. Kecuali kalau ini semua apa kita taruh kita buang ya dan dikonsumsi dari apa? Nah, kalau mubazir ya nggak benar. Tapi selama ini kita pergunakan dalam hal yang wajar kita konsumsi, nggak ada salahnya. Dan ini adalah bentuk kegembiraan kita dengan Maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah hal-hal yang sudah baik di masyarakat langsung kita katakan kita polis ini salah, ini bid'ah dan segala macam. Jangan. Ya. Tidak semua yang baru itu bid'ah, Pak. Tidak. Jangan ini dalilnya, mohon maaf kadang-kadang memaksakan satu dalil. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu salah, setiap masuk neraka. Jangan. Ada hadis lain. Ini mohon maaf ya. Di dalam hadis Sunan Ibnu Majah, bisa dicari nanti teman-teman. Di dalam hadis Sunan Ibnu Majah, Nabi bersabda apa? Wa man ibtada'a bid'atan la yurdillaha wa rasulah falahu ismuhu wa ismu man tabi'ahu ghairi ayyan musabin. Bin namanya? Barang siapa kata Nabi, ibtada'a bid'atan, barang siapa mengerjakan pekerjaan yang bid'ah, la yurdillaha wa rasulah, yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi berarti apa? Berarti bid'ah itu mafhum kebalikannya ya. Ada bid'ah yang tidak diridhoi Allah dan Rasulnya. Berarti ada bid'ah yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Makanya Imam Syafi'i dalam pendapat beliau mengkategorikan bid'ah itu dua. Ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Cuma narasi Imam Syafi'i ini kemudian oleh orang-orang sekarang ini dibenturkan dengan hadis Nabi. Kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Katanya coba, Nabi mengatakan setiap bid'ah itu salah, setiap salah masuk neraka. Imam Syafi'i kok berani-beraninya membagi bid'ah itu dua, ada hasanah, ada dhalalah. Nah ini, mohon maaf kalau orang kada ada wawasan, kada ada ilmu, tak umpati pendapat ini menyalahkan pendapat Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu ada hadis. Imam Bukhari ini 3 era di bawah Imam Syafi'i, Pak. Kata Imam Bukhari, aku kalau ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, maka saya percaya dan percaya. Ahli hadis Imam Bukhari menjamin beliau percaya dengan hadis Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ada orang kunyuk-kunyuk baru akhir zaman timbul nyalahkan Imam Syafi'i. Coba pintar Imam Syafi'i itu Imam Bukhari, pintar nih orang, pintar Imam Bukhari. Kadang gergitannya banyak. Kita pengen berdiam, tapi ini kok montong ini tambah rame, pada kesana kemari lah. Jadi tidak tahan kadang-kadang. Kenapa? Para ulama kita kok seenaknya saja diponis seperti itu. Kayak yang paling alim aja lagi. Ngarang kita pada tahu, membaca kita pada tahu, memponis orang yang sudah mengarang tafsir, memponis orang yang mengumpulkan hadis Nabi. Bagaimana ceritanya? Tapi karena kita ini tidak tahu, karena kita tidak mengerti, akhirnya terbawa. Kasihan masyarakat kita. Kita bertanggung jawab terhadap masyarakat kita. Jadi kata Nabi di akhir zaman, apabila sudah banyak orang yang jahil berbicara, orang yang tidak mengerti berbicara, maka hendaklah orang yang tahu menyampaikan ilmunya. Ini zaman kita sekarang. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjelaskan. Masalah penerimaan terserah, wa ma'alaina illal balagh. Kita tugas kita menyampaikan. Yang penting kita sampaikan. Ya.
Wa man ibtada'a bid'atan la yurdillahu wa rasuluh. Barang siapa membuat bid'ah, melakukan suatu pekerjaan yang baru yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya, maka dia mendapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Itu riwayat Ibnu Majah, tertulis jelas di dalam kitab Sahih ya, pada Sunan Ibnu Majah ya. Kemudian ada juga yang memperingati Maulid dengan cara bersyair. Orang bersyair di padahal nyanyi, apa itu nyanyi belum? Itu nggak benar itu. Di zaman Nabi nggak ada orang yang nyanyi. Memang iya, di zaman Nabi nggak ada orang yang nyanyi, Pak. Bersyair ada. Yang masalahnya orang bersyair dia bilang banyak nyanyi, jadi masalah. Di zaman Nabi itu hidup di era di zaman orang mengidolakan sastra dan syair. Maka seorang penyair di era Nabi itu jadi selebritis, Pak. Kalau sekarang kan selebritis ini penyanyi mungkin, olahragawan mungkin dan sebagainya. Di zaman Nabi orang yang paling terkenal itu adalah orang yang pintar bersyair. Sampai ada satu orang penyair yang sangat terkenal namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini kalau dia bikin syair itu luar biasa. Orang kayak terhipnotis dengan syairnya dia. Dia bisa improvisasi, langsung syair bisa. Dan memang Nabi mengatakan inna bisy'ri la sihrun, kata Nabi. Sesungguhnya di dalam syair itu ada semacam sihir, ada semacam hipnotis. Iya kan? Dosa syair namanya macam-macam, umpama nih ada seekor di situ bernyanyi lagu irama begadang jangan begadang, padahal kalimatnya itu aja. Nang mandangannya reaksi macam-macam. Begitu mendengar begadang jangan begadang, ada kepala nengok-nengok, ada tangan, ada gerakan yang ditimbulkan oleh syair. Nah itu. Jadi memang ada semacam hipnotisnya. Beberapa tahun yang lewat di Banjarmasin itu ada band yang namanya band Ungu waktu itu ya. Kalau cuma baca beritanya aja, Bu. Kenapa kalau baca beritanya ini? Ya perbandingan, Pak. Begitu ada band Ungu di Banjarmasin dan mereka tampil show, saking khusyuknya penonton ini pingsan. Lebih dari 10 orang cewek-cewek pingsan, boy. Gara-gara saking khusyuknya beresapi band Ungu ini. Ini sihir ini. Jadi lagu-lagunya itu apa? Syair-syair ada sihirnya di situ. Sampai pingsan coba. Nah, coba kita ngaji sampai pingsan tuh, masya Allah, baik luar biasa ini. Lagi ngaji, lagi berzikir sampai pingsan saking khusyuknya, masuk surga ya. Tapi nggak tahu tuh kalau dengar lagu umum langsung pingsan, masya Allah, nggak tahu kemana larinya, Allah. Artinya ada memang ya unsur hipnotisnya di dalam syair-syair itu. Maka kemudian Ka'ab bin Zuhair ini mengubah syair tapi menyerang Islam. Akhirnya anak-anak muda yang pengen masuk Islam nggak jadi. Karena apa? Terpengaruh syairnya Ka'ab bin Zuhair. Dilaporkan ke Nabi, dilaporkan ke Rasulullah. Kata Nabi, karena sudah terakumulasi kesalahan macam-macam, Ka'ab bin Zuhair, kata Nabi, halal darahnya. Idza ra'aitumuhu faqtuluh. Siapapun ketemu Ka'ab bin Zuhair, bunuh, karena statusnya sudah halal darahnya. Kebetulan Ka'ab bin Zuhair punya saudara, punya dan sanak yang sudah berislam. Begitu mendengar berita Nabi sudah merekomendasikan untuk membunuh Ka'ab bin Zuhair, lari dia ke kampungnya, Pak, datangin saudaranya Ka'ab bin Zuhair. Ya Ka'ab, dia bilang, jelas kamu? Kenapa Pak? Itu Rasulullah Muhammad di Madinah sudah menginstruksikan darah pian halal. Kalau pian ke Madinah, mati selesai, bunuh orang Madinah selesai. Takutan si Ka'ab ini, Pak. Ini kayak pecahan ini. Dan sahabat itu nggak mikir-mikir, Pak. Kalau sudah bilang Nabi, sudah. Kalau melihat Ka'ab, dibunuhnya langsung, nggak ada mikir apa-apa lagi. Sudah, karena ini instruksi Nabi. Ya. Pernah terjadi di Perang Badar. Di Perang Badar itu banyak kaum Quraisy yang bapaknya Islam, anaknya masih kafir. Termasuk Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq dalam Perang Badar ikut dengan Nabi. Anaknya Abu Bakar masih kafir, ikut Abu Jahal. Jadi begitu lama ketemu dengan Abu Bakar, tapi anaknya sudah Islam, Pak. Kata si anak, bah, ulun dulu waktu Perang Badar melihat pian. Cuma ulun hendak menimpas bahasanya. Anak menimpas sampai ada mungkin. Pian apa ulun?
Coba aku melihat ikan badai, aku timpas dulu dari mulut. Anak Pak, darah daging. Cuma dia non muslim, dia tidak beriman, dan ini perang. Kalau aku lihat kamu duluan keluar, kau bunuh, ini kan ada urusan anakku kasih apa kan? Sahabat saking tunduknya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak apa waktu takut dia Pak. Terus kayak apa caranya? Ujar si Ka'ab ini, ujar menendang sana ikan. Berislam bahwa Nabi itu aja sudah. Pian bisa selamat dengan catatan sampai dari Nabi berislam dengan Rasulullah. Nabi pemaaf. Akhirnya, cuma yang jadi masalah satu, bagaimana menemui Nabi di Madinah. Sementara orang Madinah ini kenal dengan Ka'ab, lewat orang banyak dibunuh orang ramai-ramai si Ka'ab. Ujar yang dari sana gini aja, pian pakai cadar. Ini ada laki-laki pakai cadar ya si Ka'ab ini. Maka dipakaiani lah, pakai pakaian ibu-ibu tuh, pakai hitam abaya gue. Si Ka'ab yang laki-laki nih. Padahal jenggot, pas jenggot orangnya abaya. Bercadar, udah dibawa ke depan Nabi. Begitu mau masuk ke masjid Nabi, mau ndak mau mesti buka cadar kan? Begitu kau jawab, wah ini Ka'ab, ada yang menikah bukan selesai. Kata Nabi, jangan dibunuh. Kenapa? Karena Ka'ab sudah masuk masjid Nabi, itu zona aman, ya. Zona aman nggak boleh diapa-apain. Ringkasnya, dia datang ke Rasulullah, minta maaf dengan Nabi dan berislam. Setelah Ka'ab ini berislam, maka kemudian dia mengubah sebuah syair yang sangat terkenal. Judulnya Banat Su'ada. Itu dibaca syair Banat Su'ada ini sampai selesai. Saking senangnya Nabi Pak dengan syairnya Ka'ab bin Zuhair, akhirnya Ka'ab dikasih selendang. Dikasih selendang yang dipakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena senangnya Nabi dibacakan syair, dipuji di tengah sahabat. Jadi Nabi itu dipuji di dalam masjid Nabi, di depan sahabat Nabi pada saat Nabi masih hidup. Beliau hadiahkan selendang Nabi untuk memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, ya. Kalau ada orang sekarang mengatakan memuji Nabi itu bidah segala macam, apa berarti itu kalau dari kisah Ka'ab itu berarti perlu belajar sejarah ya. Artinya apa yang kita lakukan bersyair memuji dan memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat jelas. Ada sedikit cerita menarik tentang selendang itu Pak. Jadi selendang Ka'ab ini sudah lama ya. Pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan jadi raja. Didatanginya Ka'ab ini, ya Ka'ab, kamu jual nggak selendang Nabi itu? Hah? Kalau mau jual, aku beli. Ujar Ka'ab, berapa? Bikin lemari. Muawiyah raja. Mau beli berapa? Muawiyah bilang 20.000 dinar. Berapa 20.000 dinar Pak? Ulun kalkulasikan duit 20.000 dinar lawan rupiah kita sekarang kurang lebih 36 miliar. Nah, sebuting selendang Nabi itu ditawar 36 miliar Pak. Oleh raja, yang nawar raja. Apa kata Ka'ab? Ya Muawiyah, andai seluruh duit yang ada di dunia ini ikan bawa lawan aku betul Pak selendang Nabi itu ada aku jual. Mau sih, ada tergoyah. Ya. Orang dulu, mohon maaf ya, orang zaman dahulu kayaknya itu real, kayaknya itu jelas. Hah? Orang sekarang kan kayaknya itu masih abu-abu, masih nggak jelas. Kenapa? Karena kebanyakan kekayaan orang sekarang itu di saham, nanam saham, nanam saham, belakang rumah nanam saham. Ya. Jadi kekayaan orang sekarang itu paling-paling yang berbentuk benda yang real 70%, Pak, 30% itu kebanyakan kan di saham. Ada orang yang COVID kemarin dalam 1 jam hilang duit 600 miliar, banyak. Kenapa? Saham perusahaannya menurun drastis, selesai, hilang duitnya. Itu kekayaan orang banyak ini. Kalau orang Bali kada, memang berduit, entah itu emas, entah itu perak. Ya. Kalau kita ini kembali ke zaman Nabi, Pak, melihat harga barang. 1 ekor kambing di zaman Nabi itu harganya sama dengan hari ini, Pak. Kalau kita pakai duit zaman Nabi. Zaman Nabi itu 1 ekor kambing harganya 1 dinar. Ya. Dinar itu uang emas 2 gram seperempat. Ya kurang lebih 2 juta. Hari ini kambing di Mekah itu ya 2 jutaan dia masih. Gitu. Jadi harga barang itu sebenarnya masih sama, cuma duit kita yang berubah. Karena duit kita kertas, bukan emas itu. Kayak gitu. Ya. Jadi orang Bahari
berharga apa segala macam. Dulu kan belum ada seperti itu. Tidak mau dijual sama sekali. Sampai pada akhirnya Ka'ab meninggal, diambil ahli warisnya, anak-anaknya, Pak. Muawiyah ada putus asa, didatang lagi anak-anaknya Ka'ab ini. Soalnya biasanya anak tuh beda lah abah. Nah ini datangi si anak buahnya. Kata anak buahnya, kemarin nih mau gue beli sama abahmu 20.000 dinar. Ikan mau kau jual berapa aja anak-anaknya? 40.000. 2 kali lipat, Pak. 40.000 dinar berapa? 36 kali 2 72 miliar. Harap pada Ferrari lagi, Pak. Selendangnya Nabi itu 72 miliar cash. Kalau kemarin abahnya kan tidak mau jual, anak pikirannya lain, Pak. Berapa orang anak? 5. Wah, ini kita bagi duit itu lumayan. Ilmu etiknya jalan. Akhirnya Pak, akhirnya dijual itu selendang Nabi kepada Muawiyah seharga 40.000 dinar. Ditanyai orang, ya Muawiyah, jurang buat apa? Biar nukar mahal-mahal selendang Nabi itu 72 miliar, bukan uang sedikit. Apa kata Muawiyah? Aku ingin membawa selendang ini untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menjadikan kapanku dan aku masuk ke alam barzah dengan selendangnya Rasulullah. Itu bukan masalah selendangnya, tapi pemilik selendangnya ini siapa? Orang berani beli lukisan Mona Lisa dengan puluhan miliar. Lukisan Mona Lisa itu apa? Faedahnya apa? Bahwa dalam kubur itu dicatat malaikat beneran. Tapi orang berani karena ada unsur historisnya, ada unsur sejarahnya. Bagaimana dengan peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dengan selendangnya Nabi? Jadi tidak salah Al-Imam Muawiyah radhiyallahu anhu dalam apa yang dia lakukan. Mengambil barakah dengan pakaian yang dimiliki Nabi dilakukan oleh sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini, mohon maaf, orangnya agak kecil dibandingkan sahabat yang lain. Kerjaannya itu kalau Nabi kesana kemari tukang simpan sendal Nabi. Kata Abdullah, ya Rasulullah, ulun ini pengenlah minta sesuatu dari sampean sebagai bukti untuk sahabat sampean. Kata Nabi nih, ambil. Ada dikasih Nabi satu sendal yang udah putus, Pak. Sendal Nabi yang sudah putus yang gak dipakai. Itu dikasih dengan Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya apa? Kata Abdullah, ya anakku, nanti kalau abah meninggal tolong dimasukkan ke dalam kapan abah. Maka meninggal Abdullah bin Mas'ud dimasukkan ke dalam kapan beliau. Beberapa hari setelah meninggal ketemu dengan sahabat yang lain. Dan biasa kan? Para sahabat seperti itu, kalau sudah meninggal nanti beberapa hari ketemu dengan sahabat yang lain, cerita dalam kubur begini-begini cerita. Termasuk nanti di ujung cerita nanti kita ceritakan tentang cerita Abu Lahab ketemu dengan Abbas saudaranya. Ini Abdullah bin Mas'ud ketemu dengan sahabat. Bagaimana ya Abdullah dalam kubur? Alhamdulillah, kata Abdullah, aman dalam kubur. Kok bisa aman? Iya, kata Allah, berkat sendal Nabi. Jadi datang malaikat, kata Allah, marah buka oman Nabi Pak. Malaikat kan malah menjatuhkan tanya, ya dia harus melaksanakan tugas. Begitu marah buka oman Nabi. Jangan macam-macam. Sendal Nabi. Kada dijawab, langsung dilihatin sendal Nabi Pak, langsung. Malaikat hormat langsung pergi. Kada mau urusi lagi, kenapa? Nang di dalam kubur ini membawa sendal Nabi, bukan sendal kita, ya. Kalau sendal kita mah ada berharga dengan malaikat. Tapi sendalnya orang yang mulia ada harganya. Ya. Bahkan malaikat pun kada berani Pak, dengan sendalnya Rasulullah SAW. Ulun ingat kemarin ayahanda Ahmad Syaroni Zuhri wasiat ke kita. Ujar sidin kalau abuya meninggal tolong ikan pakaikan ini. Ada 3 yang belum ingat. Ada celana dalam putih, kemudian ada sarung dan kopiah. Belum nanya Pak, kepo sedikit gak apa-apa Buya. Kepo Buya dulu. Kalau sarung ini sarung siapa? Ujar sini kalau sarung ini sarung pemberian guru bagir, guru sih. Kalau celana ini yang di dalam, kalau celana ini kita Buya, celana pemberian Al Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Muhaddisul Haramain atau Habib Maliki. Kopiahnya sudah jelek, ya udah lama. Kopiah ini dari siapa?
Ini kopiah Yazid Barian Habib Abu Bakar Gresik, wali kutub di Gresik itu. Sidin besar lawan anak Sidin, ada kopiah Sidin Julum lawan Syarwani. Tiga ini yang beliau bawa dalam kubur. Ulun kepikir, nanti kalau kita makan apa yang kita bawa akhirnya. Bingung juga akhirnya. Orang sekelas Abu aja bersambung dalam kubur, bukan kita tangan kosong ya. Mudah-mudahan lah doa para jamaah, doa guru-guru kita bisa melepaskan kita di alam barzakh nanti ya. Nah ini kita kembali kepada bagaimana tadi ya. Jadi bagaimana kita memperingati Maulid? Ya, mungkin dengan memuji Nabi, mungkin dengan apapun perbuatan baik yang kita lakukan berkaitan dengan pelaksanaan Maulid. Yang terakhir, untuk apa? Kan begitu. Apa sih hikmahnya kita memperingati Maulid? Untuk apa kita memperingati Maulid? Tadi sudah singgung bahwa salah satu hikmah dari peringatan Maulid adalah untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang Pak gembira dengan Maulid Nabi, cuma gembira dengan Maulid doang, habis itu bermusuh seumuran dengan Nabi. Tidak lain adalah paman Nabi, Abu Lahab. Ya, karena Nabi ini kan terlahir dalam keadaan yatim, Pak. Umur 2 bulan, Abah meninggal. Bukan 2 bulan umur, digandung ya, dalam kandungan umur 2 bulan Nabi itu Abah meninggal. Begitu lahir umur 6 tahun mama meninggal ya. Makanya dalam agama Islam Pak, tolong ini dipahami ya, wajib kita itu mengajari anak kita ngaran Nabi, ngaran Abah Nabi, ngaran mama Nabi, di mana Nabi lahir, di mana Nabi meninggal. Itu wajib. Karena 5 hal ini disepakati oleh para ulama. Nabi kita Nabi Muhammad, abahnya Abdullah, mamanya Aminah, ya, lahir di kota Mekah, meninggal di kota Madinah. Ini wajib diketahui, tidak ada masalah. Dan ini disepakati oleh para ulama, kecuali tanggal lahir. Nah, kalau tanggal lahir ini ada wajib. Karena perbedaan antara ulama banyak. Ada yang katakan tanggal 7 Rabiul Awal, ada yang katakan tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, itu. Yang paling banyak itu antara tanggal 7 dan 12. Makanya kata ulama juga wajib kita untuk mengetahuinya. Tapi yang 5 hal tadi. Tahun berapa Nabi lahir? Tahun berapa? Tahun gajah. Nanti ditanya lagi sama anak kita, kok tahun gajah mah? Ya tahun gajah, kok tahun gajah? Iya. Kalau kita hendak tamat, Pak, bisa aja supaya kita ada angka lah. Tahun berapa Nabi lahir? Tahun ke-53 sebelum hijrah, itu aja. Jadi ada angkanya. Nabi lahir tahun berapa? 53 sebelum hijrah. Orang kan ada istilah sebelum Masehi, ada istilah sebelum sejarah. Kalau sebelum sejarah kapan dimulai? Pada saat manusia mengenal tulisan, ya kan? Sebelum manusia mengenal tulisan, prasejarah berarti. Masehi kapan dimulai? Setelah Nabi Isa lahir. Sebelum Nabi Isa lahir namanya sebelum Masehi. Kita gitu juga. Kapan Nabi lahir? Nabi lahir 53 tahun sebelum hijrah selesai. Jadi jelas. Hitungannya dari mana? Nabi diangkat menjadi rasul 40 tahun. Kemudian Nabi menyiarkan Islam di kota Madinah 13 tahun. 40 tambah 13 53. Jadi ketemu angkanya ini. Itu wajib Pak untuk kita berikan pemahaman kepada anak kita. Kemudian bagaimana lagi kita seorang paman, paman yang tidak beriman dengan Nabi masih tetap mendapat pahala dari Allah, masih tetap mendapat rahmat dari Allah. Pada saat sudah meninggal Abu Lahab ini kan jadi musuh nih, jadi musuh. Anak Abu Lahab asalnya mau kawin dengan anak Nabi, dibatalkan. Abu Lahab gak terima. Jadi itu masalah ya. Intinya begitu meninggal Abu Lahab, ketemu dengan saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Nanya Abbas, ya Abu Lahab, bagaimana engkau temui dalam kubur? Wallahu bin aswa'il hal. Demi Allah, jelek dalam kubur, luar biasa sakitnya. Kecuali kata Abu Lahab, dalam riwayat malam Senin, riwayat yang lain hari Senin, Allah memberikan keringanan azab kepadaku. Berupa apa? Ini di sela-sela tangan ini, di sela-sela jari ini keluar air. Air itu yang kuminum kata Abu Lahab pada saat aku berada di neraka. Sehingga siksaan neraka itu ada terasa pada saat minum air itu. Karena apa? Karena senang dengan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada akhirnya menjadi muslim. Wa
man fil jahim laqad khufifa li farhati maulidal mustafa fa kaifa biman dinuhu qad wafa fala syakka ahlu daris salam. Orang yang sudah tercatat penghuni neraka jahim itu pun masih diringankan oleh Allah karena senang dengan maulid. Bagaimana orang yang tidak bermusuhan dengan Nabi, beriman dengan Allah, insya Allah maka dia akan mendapatkan nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat dari Nabi SAW, rahmat dari Allah akan kita dapatkan sebagai apa? Sebagai balasan bagi orang yang senang dengan maulid, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu lagi 5 menit ya. Ini kita berkisah sepenting lagi lah penutup cerita ini. Ini kejadian cerita di dalam kitab I'anatul Talibin, bisa dicari itu di dalam kitab I'anah. Dulu Pak, di zaman seorang raja bernama Malik bin Abdul Malik bin Marwan. Di era itu, zaman anak muda zaman dahulu itu biasanya sama lah anak kita sekarang, pasti ada kendaraan kan, kendaraan yang menjadi tren. Kalau kita sekarang anak muda kendaraannya trennya apa? Ada RX King ya, Moge, punya duit banyak lah, punya duit banyak tuh Scoopy aja. Intinya, pokoknya yang paling antik itu paling keren ya kan. Zaman dulu juga seperti itu. Anak muda kendaraannya hison, kuda. Tapi kalau kuda biasa ada anak muda yang biasa mengoleksi kuda liar. Jadi kalau bisa mengendarai kuda liar ini, wah itu keren, gagah tampilan. Anak muda ini kebetulan dia mengoleksi kuda liar. Dibawalah keliling kota. Dibawa keliling kota. Celakanya begitu bawa kuda keliling kota, ketubruk anak raja. Anak Abdul Malik bin Marwan raja Pak. Ada anaknya main masih balita di depan rumah, ditubruk oleh kuda yang dikendarai pemuda ini, meninggal. Apa kira-kira yang terjadi? Ya mohon maaf Pak, dia jalan-jalan di sini pakai motor trek-trek, kebetulan ada cucunya Pak Gubernur Tarujuk meninggal. Assalamualaikum. Masalah besar pasti seperti itu. Dan itu wajar, itu hukum seperti itulah ya. Nah, pemuda itu bingung nih ya. Ini anak raja, dan raja mohon maaf, raja bukan seperti kita lah ya. Kalau di kita ada DPR, kalau raja enggak, dia bilang bunuh selesai. Tidak ada hukum di dalam kekuasaan raja. Pokoknya galau tingkat dewa sebenarnya. Di dalam pikirannya, kalau kalian digantung, dipotong gitu aja Pak. Kalau nggak digantung, dipotong, potong gitu. Besok hari ini pemuda dipanggil oleh Abdul Malik bin Marwan, dipanggil oleh raja. Menggantar pemuda ini Pak, putar. Dalam keputusasaan di hatinya ngomong, ya Allah katanya, kalau sampean lepaskan ulun dari dilema ini ya Allah, maka ulun akan mengadakan peringatan maulid. Dalam hati nih ya, belajar kalau lepas dari dilema yang dihadapi, dia akan mengadakan peringatan maulid. Datang ya, selesai. Malik bin Marwan ini dan kita hendak menimpas saja, Pak, selesai dah. Marahnya luar biasa. Tapi begitu ketemu melihat pemuda ini sangat diam. Malik bin Marwan ini hatinya berbalik menjadi memberi maras lain. Yang tadinya hendak membunuh pemuda ini begitu melihat mukanya kasihan. Wah, maunya memberi maras secara dia sendiri bingung, dia mas halka ente, dia bilang ente nih punya sihir apa? Dia bilang aku kok nggak marah lagi sama kamu. Tadi aku sudah marah memuncak, tapi begitu melihat kamu aku kok nggak marah lagi. Ente punya sihir kan? Kata pemuda, saya nggak punya sihir, saya nggak punya apa-apa. Terus Abdul Malik bilang, pintar, kamu pasti ada ngomong dalam hatimu ya, yang menyebabkan aku ini nggak bisa menguasai diri. Tadinya aku marah, tapi tiba-tiba sekarang berbalik, nggak marah lagi. Apa yang kamu lihatkan dalam hatimu? Dengan polosnya dia ngomong, wahai raja, dia bilang, tadi di tengah keputusasaan ulun, ketakutan ulun di hati bernazar, andai ulun bisa lepas dari hukuman ini, maka ulun akan mengadakan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kata ulun, gara-gara ika memperingati maulid Nabi itu dari atas disetel hatiku ini tadi jadi saya kalau digantung. Pokoknya kamu bebas, kata Malik. Coba tadinya gantungan atau pancungan yang ada dalam pikiran anak ini sekarang bebas. Tidak ada kisos, tidak ada diam. Terus apa? Tidak sampai di situ. Kata Malik, nah ini kusamui jam 1.000 dinar. 1.000 dinar karena sedikit, Pak. Berapa 1.000 dinar? Duit sekarang 1,8
M. Tadi yang mesti disembelih, yang mestinya digantung, kada jadi, disambung duit lagi 1,8 M. Nah ini kata Abdul Benar, ikam mana? Ulah maulid sana, ayah maulid di rumah ikam. Barakat apa? Sidqun niyah, kebenaran niat hati untuk mengagungkan dan menghormati Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan walaupun dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kejahilan kita, dengan segala ketidaktahuan kita, mudah-mudahan peringatan maulid ini menjadi bukti di sisi Allah bahwa kita cinta dengan Rasulullah SAW, bahwa kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, bahwa kita ingin berharap nanti suatu saat begitu bertemu dengan Nabi ridha dengan kita, Allah ridha dengan kita. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.